Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Mujahid. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Medan, Prodi Manajemen Bisnis di kelas MB1A. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas 10 prinsip ekonomi. Nah, seperti kita ketahui pada umumnya, prinsip ekonomi yaitu setiap penggunaan sumber daya harus dapat memberikan hasil yang sesuai dengan yang dikorbankan. Dalam hal ini harus dapat dicapai perbandingan yang wajar atau rasional, dengan selalu mempertimbangkan secara rasional antara pengorbanan dan hasil yang dicapai. Berarti manusia telah berpedoman pada prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi sendiri yaitu pedoman yang melakukan tindakan ekonomi di mana di dalamnya terkandung asas dengan pengorbanan tertentu, diperoleh hasil yang maksimal atau dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil yang tertentu. Nah, lanjut kita membahas tentang kata kriminologi ekonomi. Nah, istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani itu oikonomia, yang terdiri atas dua kata, yaitu oikos berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Dengan demikian, oikonomia dapat diartikan sebagai aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga. Kemudian selanjutnya, rumah tangga dan ekonomi memiliki banyak kesamaan. Yang pertama, barang apa dan berapa banyak produk yang akan dibuat. Yang kedua, siapa yang akan bekerja. Kalau di rumah tangga kita tahu siapa yang akan bekerja. Yang ketiga, sumber daya apa yang akan digunakan dalam produksi itu. Apakah lebih banyak tenaga manusia atau tenaga mesin atau padat modal. Yang keempat, pada tingkat harga berapa produk itu dijual atau dipasarkan. Nah, ini yang menjadi persoalan-persoalan di rumah tangga yang masing-masing rumah tangga hadapi. Nah, selanjutnya masyarakat dan kelangkaan sumber daya. Pengelolaan sumber-sumber daya dari suatu masyarakat sangatlah penting karena sumber daya adalah langka. Di sini saya mau menjelaskan sedikit kelangkaan sumber daya. Sumber daya merupakan alat bantu yang berfungsi untuk membantu menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Sumber daya ini biasanya disebut faktor produksi. Nah, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sumber daya menjadi langka? Kelangkaan sumber daya terjadi disebabkan oleh beberapa hal, yaitu terbatasnya persediaan sumber alam. Yang kedua, terbatasnya kemampuan manusia untuk mengelola alam. Yang ketiga, meningkatnya kebutuhan manusia yang lebih cepat daripada kemampuan manusia untuk menghasilkan atau menemukan sumber-sumber baru. Yang keempat, meningkatnya jumlah penduduk. Selanjutnya, kelangkaan atau scarcity. Kelangkaan di sini berarti suatu masyarakat memiliki jumlah sumber daya yang terbatas dan karena itu tidak bisa memproduksi seluruh barang dan jasa yang diinginkan anggotanya. Jadi yang dimaksud dengan kelangkaan dalam konsep ekonomi adalah kondisi ketersediaan sumber daya dan barang serta jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia yang relatif terbatas, sementara kebutuhan manusia tidak terbatas. Contohnya tanah. Faktor produksi tanah sangat penting karena hampir semua bangunan didirikan di atas tanah. Sekarang ini penyediaan tanah semakin terbatas karena penduduk semakin bertambah. Hal ini mempengaruhi penyediaan tanah untuk modal. Demikian juga dengan tenaga kerja jumlahnya terbatas. Bila seorang ditetapkan kerja sudah bekerja di suatu pekerjaan tertentu, ia tidak dapat lagi bekerja di bidang lain pada waktu yang sama. Faktor produksi modal dan pengusaha juga mengalami hal yang sama, yaitu jumlahnya terbatas sehingga disebabkan langka. Selanjutnya, ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang langka. Nah, sebuah rumah tangga atau sebuah masyarakat dihadapkan
pada banyak keputusan yang harus diambil. Misalnya siapa yang harus mengerjakan apa dan imbalan apa yang pantas diberikan atas pekerjaan tertentu. Sederhananya, setiap rumah tangga harus mengalokasikan sumber dayanya yang langka ke segenap anggotanya dengan memperhitungkan kemampuan, daya upaya, dan keinginan dari setiap rumah tangga tersebut. Nah, selanjutnya para ekonomi di sini orang-orang yang ahli dalam ekonomi, bagaimana masyarakat membuat keputusan. Apakah mereka jadi memproduksi atau jadi membeli? Yang kedua, bagaimana masyarakat berinteraksi satu dengan yang lainnya. Kemudian, beragam kekuatan dan tren yang mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Nah, jadi para ekonomi sudah mempelajari bagaimana masyarakat membuat keputusan, bagaimana masyarakat berinteraksi satu dengan yang lainnya, beragam kekuatan pasar yang mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Nah, saya akan memperlihatkan kepada Anda 10 prinsip ekonomi yang sudah diperbaharui. Jadi, bagaimana masyarakat mengambil keputusan? Orang-orang menghadapi trade-off atau pilihan. Yang kedua, biaya adalah apa yang Anda korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Yang ketiga adalah orang-orang rasional berpikir pada margin atau batas-batas. Yang keempat yaitu orang tanggap terhadap insentif. Jadi keputusan seorang itu ditentukan oleh pilihan-pilihan dan pengorbanan yang harus dia berikan, kemudian margin yang dia dapatkan atau insentif yang dia terima. Nah, kira-kira begitulah orang-orang membuat keputusan dari 4 prinsip ini. Selanjutnya, nah, jadi prinsip yang ke-5, 6, 7 ini yaitu bagaimana masyarakat berinteraksi. Ya, yang ke-5 ini, perdagangan menguntungkan semua belah pihak. Yang ke-6, pasar adalah tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi atau yang mengatur kegiatan ekonomi di pasar. Yang ke-7, pemerintah terkadang mampu meningkatkan hasil-hasil dari ekonomi. Maka dibutuhkan peran pemerintah untuk meningkatkan ekonomi tersebut. Jadi tidak hanya diserahkan kepada mekanisme pasar. Kalau pasar mengalami masalah, maka peran pemerintah itu sangat dibutuhkan untuk menaikkan nilai ekonomi. Selanjutnya, selanjutnya prinsip yang ke-8, 9, dan yang ke-10 yaitu bagaimana perekonomian secara keseluruhan bekerja. Jadi prinsip yang ke-8 ini, standar hidup suatu negara bergantung pada kemampuannya menghasilkan barang dan jasa. Jadi semakin produktif maka semakin tinggi standar hidup di negara tersebut. Itu kira-kira. Terus yang ke-9, harga-harga meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Nah, biasanya ini sangat berbahaya gitu. Pemerintah tidak mengendalikan uang yang beredar. Yang ke-10, masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Nah, biasanya ini saling berlawanan, trade-off jangka pendek dan inflasi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, 10 prinsip ekonomi yang dikemukakan oleh Giorgi Menkiu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.